Perempuan itu nggak pantas jadi pemimpin. Gimana caranya kamu membangun budaya kerja yang sehat dan produktif? Harus tahu cara memanusiakan orang. Jadi kayak lebih dianggap, alah cewek lu bisa apa sih? Welcome back to Big Impact. Nah, hari ini, waduh, saya agak grogi nih hari ini, jujur aja nih ya. Jarang-jarang dapat narasumber atau guest itu cewek. Dan saya nggak tahu tiba-tiba, oh cewek ini yang datang nih. Waduh. Oke, yang tidak lain tidak bukan, hari ini kita akan ngebahas tentang entrepreneurship atau kewirausahaan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda banget. Muda banget ya. Insya Allah panjang umur ya, amin. Amin. Ya, kita sambut Firda Bahmid. Terima kasih. Ini ada 2.000 penonton di sini Firda ya. Tolong kasih sapa-sapa buat orang Karawaci, orang Cengkareng, Tangerang itu semua dikasih semua ya. Halo everyone. Nah, halo. Firda Bahmid. Saya nggak tahu loh kalau tamunya ternyata ini seorang wanita loh. Masya Allah. Masya Allah. Salam kenal berarti sebelumnya. Salam kenal, saya Fahmi. Saya Firda. Waduh, kalau saya baca pertanyaan-pertanyaan ini kan, wah ini tim saya yang buat kan ya. Ini memang pengusaha ya. Insya Allah. Sekarang memang di umur berapa sekarang Firda? Sekarang 27 tahun. 27 tahun, tapi usahanya udah Insya Allah. wow, keren banget. Oke Firda, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan nih, kamu udah lama stay di Bali? Udah lama banget. Kebetulan juga orang tua, ayah pastinya udah lama banget dari umur 16 tahun di sini. Oh iya, masih belia ya, masih sweet 17 ya. Jadi emang udah ngerantau di sini ya, bisa dianggap warlock Bali lah ya. Warlock ya. Iya dong. Bisa bahasa Bali? Nggak juga. Saya bisanya Astun Kare, Oke. Suksema. Apalagi ya Ananta ya, saya lupa lagi tuh bahasa Balinya yang diajarin sama dia. Saya banyak lupanya. Karena kalau saya kan baru 8 bulan di sini, baru pindah banget ya. Jadi masih belajar budaya. Tapi ya, Welcome to Bali by the way. thank you. I love Bali, about the Masya Allah. weather, about the food, about the everyone, about the culture. Anything, I love it. Okay, of course. Beda sama Jakarta. Beda banget dong pasti. Beda banget. Nah di kali ini nih, Firda ini kan ternyata banyak melakukan bisnis ya. Yeah. Jadi aku bisa bilang kamu business owner atau Business owner? business owner ya. Yeah. Lebih nyaman business owner. Ada berapa bisnis yang sedang kamu jalankan? Sebut angkanya dulu aja deh. Ada berapa gitu? Biar pada penasaran nantinya. Kalau sekarang itu on fokusnya ya. Kalau sekarang itu 3 bisnis aja dulu. 3 bisnis? Ya, karena ada yang lagi divakumin. Karena kalau dikerjain berbarengan kayak belum sanggup dulu. Jadi kita ambil 3 peran itu dulu. Oke, 27 tahun sudah punya 3 bisnis lah ya yang sedang dijalanin. Wow, keren banget. Oke, saya ikutin list pertanyaan di sini ya. Oke, silahkan. Kamu bisa ceritain sedikit gak sih tentang perjalanan Firda hingga akhirnya menjadi seorang entrepreneur? Akhirnya banyak membangun usaha-usaha entah dari bidang fashion, beauty, atau event. Bisa ceritain sedikit gak sih tentang perjalanannya? Perjalanannya tuh lumayan panjang. Oh iya. Karena emang sebelumnya tuh suka nyoba-nyoba jualan, nyoba kerja apapun aja. Jadi kayak senang berdagang lebih tepatnya. Hal apa dagangan apa yang pertama kali Firda? Pertama kali tuh aku dagangin tau gelang kepang-kepangan itu gak sih? Yang kayak gini-gini gitu? Yang lagi dulu tuh musim banget kan, itu SD atau SMP ya aku lupa. Oh iya, yang gelang-gelang kepang bisa di kaki. Iya, yang warna-warni itu. Yang bisa yang naik gunung itu bukan sih? Kayak iya, dia warna-warni pokoknya. Iya. Tuh kan pas masa itu tuh lagi musim banget kan pada jual-jualin tuh di sekolah. Iya. Jadi itu tuh jadi dikepang-kepangin sendiri, teman-teman dijualin 5.000, 10.000. Mahal banget jualnya? Ya namanya ngambil untung. Udah dari kecil SD udah tahu duit ya. Oh iya dong. Apalagi wanita ya. Kayak itu. Makanya kok 5.000 waktu zaman SD
Waduh, kejam banget kasih harga, nggak ada yang nego SMP gitu. itu kebetulan teman-teman di sekolahku juga Mhm. ya bisa lah kita porotin lah ya. Benar. Ini emang, namanya pionir ya. Dia bisa Nggak, lihat, dia bisa lihat ATM berjalan gitu loh. Kayak ada duitnya nih. iya dong harus. Gua jual gelang kepang juga nih kayaknya. Kayak namanya waktu sekolah kan itu nggak ditelatenin ya. Jadi Iya kayak iya. hanya jadi iseng-iseng aja. Terus teman-teman juga kebetulan tuh yang di kelas tuh banyak juga yang jualan. Ada Mmm, emang ya kebetulan emang punya teman-teman satu kelas tuh emang yang punya hobi dagang. satu kelas? Iya, jadi kita tuh setiap anak tuh punya jualan Oh masing-masing. iya? Oh iya? Lu kebayang gak sih yang satu jual kepang gelang, yang satu jual bakwan, yang satu jual pecel gitu. Bahkan ada yang nge-nail art di kelas loh. Di apa sih ini? Sekolah apa sih? Ada yang nail art? Jadi kan pas jam kita Heeh, istirahat, betul. nah itu tuh jam yang biasa dipakai tuh. Heeh, Hmm. gitu ya. Jadi penasaran sekolah di mana ini nih? Di Harapan Mulia. Harapan Mulia, Iya, SMP oke. Harapan Mulia. SMP itu di daerah mana? Pura Demak, Oh Bali juga di ya? Bali juga. SMA Harapan Mulia, SMP. SMP kamu tahu ya? Anta Tahu. ya? Kamu pernah beli apa di sana? Kan dijualinnya kan sama teman sekelas lagi. Oh iya iya iya. Oh jadi dari kecil ya Iya. udah punya apa namanya, jiwa dagang yang cukup tinggi ya. Mungkin karena orang tua pedagang ya dua-duanya. Apa kamu memang uang jajannya kurang aja? Enggak juga sih, Enggak juga sih. alhamdulillah cukup. Alhamdulillah ya. Lebih dari cukup malah kan. Masya Allah. Hanya emang doyan aja. Terus uangnya buat apa? Ya pakai beli apa kayak Waktu gitu. kecil beli apa? Beli jajan lah pastinya. Karena sampai sekarang aja doyan jajan. Oh gitu. Dari kecil ya, dari SMP Iya, berarti ya? dari SMP. Wow. Apa momen awal yang membuat Firda itu yakin untuk terjun ke dunia bisnis khususnya bukan sebagai ya, kayak sebagai perempuan muda gitu loh. Momen awal akhirnya Firda yakin nih, Hmm, gue harus terjun ke dunia bisnis ini. Walaupun gue seorang perempuan. Itu Momen awalnya apa kira-kira? yakinnya tuh karena balik lagi karena orang tua. Mhm. Jadi alhamdulillah tuh Firda punya orang tua yang sangat-sangat mensupport. Bahkan apalagi Abi sama Umi itu tipikal orang yang nggak mau anaknya kerja sama orang. Oke. Jadi dari awal itu mereka udah mendoktrin bahwasannya lo harus bisa jadi pengusaha. Oke. Karena kalaupun kedepannya lo punya suami, Mhm. suami lo belum tentu bisa menghidupi dengan segala kebutuhan yang lo punya. Emang kamu terlalu banyak kebutuhannya? Enggak juga, Oh enggak hanya juga. maksudnya kan kita nggak tahu ekonomi yang akan kita dapat sama pasangan kita nantinya. Betul, betul. Jadi lebih nggak membebankan. Nah, berarti kan, membantu lah ya, Betul. membantu meringankan beban pada saat nanti udah rumah Berumah tangga. tangga. Bagus juga loh. Jadi momen awalnya ini memang dari orang tuanya Dari yang orang tua. sangat support untuk kamu jadi seorang entrepreneur. Betul. Wow. Nah, sebagai perempuan Mhm, yang menjalankan banyak usaha ini ya, dan pemimpin dalam tim, pasti kamu punya tim juga dong. pastinya. Pengalaman bias gender atau stereotip apa yang kamu temuin dalam perjalanan bisnis? Dan kamu gimana cara nanggapinnya? Jadi pemimpin tuh nggak gampang ya. Ya. Apalagi culture-ku itu lebih Arab ya. Kalau Oh gitu. keluargaku lingkungannya kan juga Arab semua. Mhm mhm. Jadi mereka itu lebih mendominasi perempuan itu nggak pantas jadi pemimpin. Wow. Oke. Ya kan, di mana-mana yang jadi pemimpin itu laki-laki Ya. pastinya. Jadi lebih ke gimana kamu harus bisa mempercayakan diri kamu Mhm. untuk bisa jadi leadership itu sendiri. Oke. Karena jadi leadership itu kan gak gampang ya. Apalagi Mmm. kita punya tim yang harus kita handle, yang harus Iya kita pahami mereka juga. iya. Karena kalau kita punya tim yang solid, Mhm. pastinya perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Iya iya. Pastinya kan. Jadi lebih ke ya percaya diri aja kali ya. Jadi kalau menurut Firda ini untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership itu harus percaya diri dulu. Harus, Nah, harus. tapi kan di lapangan kamu nemuin nih, orang-orang, "Ih apa sih nih cewek, so tau lu."
Oh pasti dong, Iya pasti kan banyak kayak banget. cara kamu nanggepin kayak gitu mungkin kan orang-orang banyak juga yang kayak kamu nih ya. Mhm, Nanggepinnya gimana? profesionalitas aja. Gimana cara ngomongnya coba? Ya gini, kita harus membangun value dalam diri kita sendiri dulu, Cakep, ya value tuh kan? satu aja tuh. Kita harus bangun value dalam diri kita sendiri dulu, Iya, di saat kita percaya dengan mhm, value yang kita punya, itu akan berkembang dengan sendirinya. mmm, Jadi secara tidak langsung apalagi orang yang melihat kita akan berpikir, "Oh mhm, tadinya gue mau ngeremehin dia, oh ternyata dia nggak bisa nih diremehin," gitu loh. oke, Makanya tadi aku bilang percaya diri itu sangat-sangat perlu, mhm, karena kalau kita nggak punya percaya diri dan nggak yakin, kita nggak bisa menghadapi apa yang kita lagi hadapin nih. iya iya artinya kalau misalkan kita ngomongin value, Mhm, artinya kita juga mau ngomongin tentang pengetahuan, iya kan? betul, Artinya Firda tetap belajar nih sampai sekarang nih. pastinya Guru terbaiknya Firda saat ini siapa? orang tua pastinya. Orang tua ya, Pastinya. Karena emang apapun yang Firda lakukan itu selalu ada Umi dan Nabi. Masya Allah, Apapun. keren, Apalagi Umi ya, itu mhm. peran utama. Kamu deket sama mama? Bisa dibilang deket banget ya. Mhm. Jadi saking terlalu deketnya tuh kita harus berusaha memahami kadang. Oke. Kan kita kan kalau Iya iya. misalnya terlalu deket sama orang miskomunikasinya tuh lebih tinggi ya. Iya 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 iya. Jadi ya berusaha memahami aja. Oke Jadi berusaha mengerti Umi, Firda juga Umi berusaha mengerti Firda. oke. Saling ya belajar jadi anak, belajar jadi orang tua. Anjay, keren. Firda Bahmid. Anda host yo. Nah, menurut Firda nih, apakah ada perbedaan cara pandang Mhm. masyarakat terhadap entrepreneur perempuan dibanding laki-laki? Ada dong pastinya. Wah, kamu sering berasa tuh? Sering lah, sering banget karena Sering diremehkan juga nggak sih? sering lah pastinya jadi kayak lebih dianggap, "Alah cewek lu bisa apa sih?" Iya, Ya kan? terus kamu cry nggak? Anjay cry nggak tuh? Kayak sedih nggak digituin terus-terusan? Enggak sih, nggak peduli juga, Nggak peduli? nggak. Oke. Firda tuh selalu menanamkan diri Firda itu untuk tidak peduli. Dalam hal? Dalam hal yang nggak perlu dipeduliin. Jadi kalau orang remehin kita ya udah berarti dia nggak tahu siapa kita. Oke. Percaya diri itu perlu banget soalnya. Mhm. Karena kalau kita nggak percaya diri kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu apa yang harus kita laluin. Oke. Jadi ya lebih, ya kalau dikritik itu diambil baiknya. Mhm. Berarti kita harus ambil baiknya untuk kita jadi lebih baik lagi. Iya. Bukan berarti kita mengedepankan ego kita Iya. untuk, apalagi perempuan egonya besar banget ya Iya. pastinya. Jadi ya berusaha nggak peduli tapi sambil belajar. Nggak peduli tapi sambil belajar. Aku bingung, Firda nih anaknya keras kepala nggak sih sebenarnya? Banget ya kayaknya ya. Sorry, zodiak kamu apa? Taurus. Oke. Taurus, kamu googling, cek Gemini ya, ChatGPT, lihat ya Taurus kayak gimana orang ini kayak gitu. Tapi bagusnya kamu punya purpose satu ya, punya tujuan walaupun keras tapi kan keras yang baik gitu loh. Betul, karena mungkin mama itu juga, Umi Firda lebih tepatnya ya, Iya. itu selalu jadi beliau tuh selalu bilang, apapun yang kamu lakukan, Iya. itu hadapin dulu. Ada satu kalimat yang selalu Firda inget, itu gak pernah Firda lupain. Kalau kamu jalan, kamu gak akan pernah tahu di depan kamu tuh ada lubang, ada angin, ada air yang tergenang. Kamu gak akan tahu kan, kamu harus jalan dulu. Kalau kamu disuruh pilih, kamu lebih pilih putar balik atau tetap jalan? Nanya saya? Iya. Oh oke. Boleh diulangin? Oke, ada angin, ada lubang, Kan kita jalan nih, jalan nih. kita gak tahu nih di depan kita bakal ada lubang, Oke. angin, air tergenang dan segala Oke, macamnya. paham. Ya aku bakal tetap jalan sih. Nah itu orang tua Umi Fira selalu bilang, kalau kamu tetap jalan, kamu akan ngelewatin lubang itu, berarti di kedepannya bisa jadi jalan itu tetap lurus. Karena masih asumsi kali Betul. ya. Tapi Oke. kalau kamu putar balik, kamu gak akan pernah tahu apa yang terjadi di depannya. Kamu Wah. harus hadapi atau enggak. Karena hidup harus tetap dihadapin. Betul. Apapun yang bakal terjadi di depan nanti. Betul. Kamu gak bisa judge dulu kehidupan kamu kayak karena masa depan itu udah misteri ya. Betul. Cakep. Keren quotes-nya hari ini. Dari Uminya Firda. Nah, Firda, kamu pernah gak sih ngeraguin diri kamu sendiri karena
ekspektasi sosial. Kayak misalnya contoh dari keluarga, entah penampilan, entah dari budaya. Terus bagaimana cara kamu membangkitkan keraguan kamu yang tadinya, gue kayak gak mungkin ya bisa karena keluarga gue kayak gini, penampilan gue kayak gini. Gimana cara kamu ngebangkitin itu? Dari selain percaya diri. Alhamdulillah tuh Firda punya keluarga yang sangat mensupport. Jadi baik dari keluarga Abi, baik dari keluarga Umi, itu dua-duanya saling support. Paling kalau dibilang lingkungan budaya lebih ke culture Arab pada umumnya ya. Jadi kalau culture Arab pada umumnya itu lebih, lu cewek ngapain sih kerja? Lu juga habis nikah nanti bakal sama suami. Iya. Ya kan? Ya orang tua Firda tuh selalu bilang, ya mau nantinya kamu dikasih kerja atau gak sama suami kamu, yang penting kamu udah punya basic dulu. Kedepannya nanti suami kamu terjadi sesuatu dan kamu harus membantu dia, kamu udah punya basic itu tadi. Iya setuju, karena memang di dalam culture jamaah atau Arab ini memang kayaknya gak cuma Arab doang deh sih. Ada beberapa daerah-daerah lain pun yang dimana beranggapan kalau perempuan itu udah nikah, ya udah gak mungkin kerja, gak mungkin ngapain, cuma ngurusin suami. Cuman aku pikir sebagian banyak pun ada yang berpikir kayak gitu ya, mau cari amannya aja gitu loh. Setelah nikah, emang gue cewek, gue ngapain kuliah tinggi-tinggi, gue akan nikah punya anak, gue ngurusin keluarga gue selesai. Ada yang kayak gitu, itu cita-cita itu juga boleh juga. Boleh banget. Tapi bagi saya pesan buat jamaah-jamaah di luar sana, kayak gila tuh, gue bisa dibenci nih nanti. Jangan dong. Pesan buat jamaah di sana, kalau memang nanti anak perempuannya punya cita-cita, punya kepandaian tertentu, disupport nih kayak Firda nih disupport, terus jangan ditahan-tahan dulu, misalkan dia mau zuat, mau apa ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan sang suami nantinya support juga. Karena aku yakin kamu bisa sampai segini kan pengen ngasih hadiah buat orang tua kamu. Pastinya. Kan ya. Dikuliahin, dibesarin. Pengen ngasih hadiah buat keluarga kan. Pasti. Ya, pesan buat jamaah-jamaah sana. Anjay. Nanti abis ini banyak yang WA gue. Bagi yang gak tau Zuat itu nikah ya guys. Nah, Zuat itu nikah. Sorry keceplosan ya. Nah, Firda. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kreativitasnya Firda nih. Nah, 3 hal tadi boleh disebutin nantinya nih. Cara Firda dikenal membangun banyak usaha atau brand ya di sektor yang berbeda. Bagaimana cara menjaga konsistensinya branding tersebut di setiap bisnis yang kamu kelola? Sekarang kamu sebutin 3 bisnis tersebut. Terus gimana, kan berbeda-beda nih, ya kan? Terus cara menjaga konsistensi brandingnya itu seperti apa? Silakan. Lebih ke harus telaten dulu ya. Usahanya dulu dong sebutin. Usahanya itu aku punya fashion sama make up. Terus aku punya wedding planner and event planner. Wah, yang mau nikah-nikah nih boleh kontak banget dia nih. Atau mau bikin event apapun boleh banget. Bisa bikin event, fashion loh, fashion sama fashion sama make up. Make up artis ya? Iya. Kamu yang make up? Ya, aku yang make up sendiri. Bajunya? Baju juga dari aku yang bikin. Oh, kamu bikin? Aku punya tim. Oh, punya tim. Maksudnya kamu yang aku yang ngedesain. Wow, desainer, fashion, make up juga. Betul. Make up daerah apa aja bisa? Di mana aja bisa. Daerah banjir, daerah macet, oh enggak ya? Enggak juga gitu dong. Oke, daerah apa aja bisa ya? Terus tadi apa lagi? Wedding and event planner. Wedding and event planner. Itu tuh event apapun bisa ya? Event apapun bisa. Event BPJS gitu bisa? Bisa. Bisa dong, apa CFD aja? bisa kan? Bisa. Orang mau nikah di CFD tengah-tengah boleh dong? Bisa. Siapa yang gak bisa? Apapun, asal ada duit tuh bisa semua. Tuh kan, duit lagi. UUD ujung-ujungnya duitnya Arab nih. Oke, apa lagi? Sama travel. Wow, itu agak ya ada yang hampir ya bersinggungan ya masalah wedding sama mua kayak gitu-gitu ya. Travel nih agak beda nih ya. Travelnya itu kemana aja tuh? Travel haji dan umroh. Udah haji dan umroh aja? Iya, cuma haji dan umroh. Berarti ini ibu haji? Enggak juga, belum, doain. Amin. Amin, tapi udah umroh ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling enak Mekah atau Madinah? Madinah sih. Masya Allah, sama lagi. Madinah tuh tempat terindah rasanya terindah, dan ternyaman, benar banget. Nah itu gimana tuh ngejaga
bisnis kamu, kan ada 3 nih. Gimana cara ngejaga konsistensi brandingnya tuh? Konsistensinya lebih ke harus diatur ya. Semuanya Harus pastinya tuh harus di-manage diatur, kan? di-manage sebaik mungkin. Alhamdulillah juga Firda tuh ngerjain gak sendiri. Jadi Firda balik lagi dibantu sama Umi. Iya. Jadi kebetulan travel itu juga dibantu sama Umi. Jadi gak berat-berat banget lah dikerjainnya. Tapi kalau fashion, beauty, dan event and wedding planner itu lebih ke harus tekun aja. Jadi kayak gimana ya menjelaskannya? Enggak, artinya gini, kalau misalkan kamu punya 3 bisnis unit usaha kan ya. Artinya kan ini kamu capek banget pasti nih. Pasti. Harus konsisten semuanya. Dalam seminggu ada 7 hari kan padahal ya. Gimana 3 ini biar tetap jalan sebaik mungkin. Artinya kan kamu harus bisa mendapatkan trustnya si klien dong. Betul. Nah, jaga konsistensi kamu untuk menjaga kualitas produk kamu, menjaga kualitas komunikasi kamu, karena itu hampir jasa semua ya. Jasa semua ya kan ya. Itu kan ada courtesy visit, ada courtesy call, ya kan. Di kamu umur 27 tahun ini, gimana ngejaga ini tetap solid dan konsisten sampai kamu harusnya memvakumkan satu usaha kamu lagi demi menjaga 3 ini dong. Iya gak sih? Benar. Nah, jadi konsistensinya seperti apa tuh? Pertama tuh aku harus nge-brandingin diriku sendiri pertama. Sebelum konsistensi itu dilakukan. Nice. Branding. Personal brandingku dulu aku buat sebaik mungkin. Ya. Karena balik lagi aku yang kerjain itu di bidang jasa. Jadi alhamdulillahnya, jadi kalau di fashion sama beauty itu kan gak yang tiap hari ada pekerjaannya. Iya. Jadi kalau lagi ada job ya dikerjain. Jadi kalau misalnya, tapi alhamdulillah kalau fashion ya lebih tepat ya. Kalau fashion itu kebanyakan tuh by online semua kan kita ngerjainnya. Online ya? Online. Jadi kebanyakan malah subhanallahnya tuh semua klien Firda tuh bukan orang Bali malahan. Oh, orang mana? Kebanyakan malah dari Kalimantan, Sulawesi, Surabaya. Mereka yang tinggal di sini atau yang dari luar? Dari luar. Oh, dari luar malah. Jadi kan sebelumnya emang Firda tinggalnya di Surabaya kan. Dari habis kuliah itu tinggal di Surabaya lama. Terus baru balik lagi ke Bali itu kan 2023 ya. 2023 ya, insya Allah 2023. 2023 itu baru balik ke Bali netep sampai sekarang. Ya itu baru dikerjain. Jadi semua kliennya itu sebenarnya kebanyakan tuh klien tetap. Terus kalau di wedding, di wedding itu aku itu kan sistemnya wedding planner. Iya. Jadi aku itu lebih prefer jual including package. I see. Jadi kebanyakan klien yang aku dapat dari sini itu ngambil package yang udah ada di wedding planner tadi. Nice. Jadi aku gak pusing ngerjain kan. Iya. Kamu udah punya paketnya. Udah punya paketnya. Jadi kalau emang mau ngambil paket wedding planner tadi itu, malah aku ngehindarin kalau orang ngambil wedding organizer-nya doang. Iya. Jadi sebisa mungkin aku ngeplan itu dari awal. Mau dari dekor, dari venue, dari catering, makeup. Nah kalau uniknya di weddingku itu, wedding plannerku itu, dia aku tuh ngasih desain khusus. Jadi tiap kali aku punya klien, wedding gownnya itu aku buat baru. Tapi sistemnya sewa. Oh gitu, pinter ya. Ya dong. Jadi aku setuju banget karena aku pernah di bidang jasa juga dulu ya. Itu emang capek harus nge-branding diri sendiri kan. Banget. Harus punya data, harus punya foto atau video. Sedangkan kamu gak suka foto, gak suka video ya? Enggak. Dan subhanallahnya itu semua klienku itu dari mulut ke mulut ya. Malah aku tuh bukan dibilang yang nge-brandingin pekerjaanku di sosial media. Ada sosial medianya ada. Hanya lebih ke jarang posting malahan. Iya. Kalau diperhatiin tuh jarang banget posting. Alhamdulillahnya tuh klien tuh ada aja. Ada aja ya? Ada aja klien itu. Jadi kalau event, kalau wedding nggak ada klien wedding, ya ada klien event. Nah di pekerjaan kamu yang fashion tadi, itu kan kamu harus kreativitas ya. Harus kreativitas dan berinovasi nih.
Nah dalam ngebangun brand kamu nih ya, Mhm. gimana tuh kamu mendapatkan inspirasi, Mhm. dapatkan apa sih namanya, hilal-hilal ya. Iya. Hilal-hilal akhirnya bisa membuat, wah inovasiku gue akan bikin kayak gini nih, gue akan Mhm. bikin kayak gini nih. Itu biasanya ngapain kamu? Ngapain? Aku cari di kafe yang ada sawahnya. Oh daerah mana tuh? Ubud ya? Apa Canggu gitu ya? Seminyak ada kok. Seminyak ada? Mhm. Oke. Kenapa? Ya nggak tahu ya, tiap kali ngeliatin sawah, yang ngeliatin yang ijo-ijo tuh muncul aja idenya. Iya duit juga hijau ada kan? Iya. Gak cuman sawah kayaknya. Makin fulus aja. Ente gak ada fulus sampai mampus Oh ya. iyalah. Nggak, tapi nggak segala hal itu harus distrukturkan dengan uang. Betul, cakep. Kenapa tuh? Karena nggak segala hal kita bisa beli pakai uang. Apalagi? Itu aja kali ya. Yeah. Nggak Karena segala hal. kebahagiaan tuh gak bisa dia beli pakai uang. Betul. Karena uang kita bisa beli hanya pakai kesenangan aja kan. Betul. Belum tentu bahagia. Karena banyak orang-orang sekitaran kita yang ngomongin orangnya tajir, duitnya banyak. Tapi gak bahagia. Betul. Keluarganya gak support dia pun akhirnya jauh dari keluarga. Betul. Karena kebanyakan malah uang bisa menjadi barrier hubungan harmonis dia sama keluarga. Betul. Ada yang kayak gitu. Ada. Kita gak mau sebut di sini ya. Betul. Ya TTA aja berarti ya. Iya, tadi aku tertarik tuh, kamu banyak klien dari luar pulau, ada dari luar negeri ada juga gak sih? Pernah Kebanyakan gak sih? malah klien kalau di wedding itu mix. Oh iya? Iya. Mix orang mana aja nih? Internasional sama domestik. Agak deketan ngomongnya? Oke, sorry. Gak apa-apa. Orang mana aja? Macam-macam, ada yang dari Polandia, ada yang dari Australia. Oh mereka nikah ada di yang sini Rusia. gitu? Iya, nikah di sini. Dapat pasangannya orang Indonesia. Oh dapat pasangan orang Indonesia. Oke, jadi kamu yang bikin planningnya nih tentang weddingnya. Betul banget. Oh berarti kan udah biasa ngadepin bule-bule ini lah ya? Alhamdulillah. Masya Allah, keren banget loh. Nah, kalau misalkan kamu kan udah lihat kampus aku lah ya, lihat kampus aku. Di kampus aku tuh ada prodi entrepreneurship. Oke. Nah, ada nggak tips buat BIM University, anak mahasiswa BIM yang pengen membangun personal brandingnya nih, agar bisa bersaing secara global? Kira-kira ada apa? Teliti, tekun, dan harus yakin sama apa yang dilakuin. Teliti, tekun, yakin yang apapun yang mau dilakuin. Harus yakin. Harus yakin. Yakin itu. Harus yakin itu. Sekarang gini, kalau kita pengen ngelakuin sesuatu, kita gak yakin nih bakal berjalan mulus gak tuh? Kan kita ragu nih. Ya enggak. Ya makanya yakin dulu kan. Betul, asyaku bisyaki, keraguan-raguan harus dibalas dengan keraguan-raguan juga. Betul. Gila tuh, ya keren banget. Nah, sebagai leadership Firda, ya kamu memimpin mengelola tim dan bisnis ya. Nah, gimana caranya kamu membangun budaya kerja yang sehat dan produktif? Harus tahu cara memanusiakan orang. Cakep gak tuh? Benar banget. Karena kita akan dihargain sama partner kerja kita di saat kita bisa menghargai mereka. Oke, respect. Betul. Karena aku itu selalu nanemin dalam diri. Memanusiakan orang tuh perlu. Karena kita sendiri pengen dimanusiain. Ya kan? Setuju. Karena kalau kita dianggap remeh sama orang, lo anggap gue apa? Pasti gitu kan? Apalagi cewek nih pada umumnya kan, pasti ego itu muncul. Jadi leadership apalagi perempuan itu gak gampang. Karena perempuan itu punya ego yang sangat besar. Bener, setuju banget tuh. Iya setuju, harus setuju. Perempuan tuh selalu benar ya. Betul. Gak pernah salah ya. Itu sih yang harus ditekenin. Apalagi aku di wedding itu kebanyakan partner aku tuh perempuan semua. Jadi hampir 85% tuh tim aku tuh banyak kan perempuan daripada laki-lakinya. Jadi kalau berantem jambak-jambakan juga gak? Ya enggak, hanya perdebatan itu pasti ada. Debat ya, karena selalu paling benar gitu kan. Betul, apalagi yang kalau kita udah punya kasih kepercayaan penuh ya sama salah satu tim kita, pasti ego itu pasti ada muncul.
Iya. Hanya balik lagi, mau nggak kita ngertiin mereka dan mereka ngertiin kita. Jadi kalau mereka lagi jadi api ya kita jadi airnya. Kalau kita lagi jadi api mereka harus berusaha menjadi airnya juga. Iya, tapi itu kalau misalkan bahasa kamu memanusiakan manusia itu artinya ngenyangin perut mereka gak sih? Oh pasti dong, Iya kan? pastinya. Jadi aku boleh ngambil satu cerita. Kamu tahu ini gak? Pembajak yang di Somalia. Pembajak di Somalia itu ya guys ya, itu perahunya kan perahu kayu ya, perahu kayu. Cuman isinya 4 orang atau 5 orang lah paling banyak. Tapi dia bisa membajak kapal sebesar, wah gede banget tuh kapal yang ngangkut-ngangkut kapal kargo gitu kan ya. Iya. Jadi guys, dengan 5 orang atau 4 orang itu bisa membajak kapal sebesar itu. Kenapa? Dia pernah ditanyain sama salah satu wartawan, aku baca artikelnya. Kita bisa membajak kapal sebesar itu karena rasa lapar kami. Rasa lapar kami yang bisa membangkitkan motivasi kami untuk bisa membajak kapal sebesar itu. Wih gila tuh. Akhirnya dibajak tuh kapal. Dia cuman kecil loh, kecil banget loh ukurannya kapal kayu bisa kapal bajak yang kargo itu. Nah jadi memang aku setuju banget memanusiakan manusia itu, baik lagi ke situ. Nah pada saat memang ada tim kita atau misalkan ada yang punya karyawan, ya kenyangin dulu perutnya. Betul banget. Dan dia akan loyalitas sama kamu juga. Betul. Karena itu yang aku lakuin tiap kali aku punya event. Jadi mau itu wedding atau event biasa, aku tuh selalu ngutamain mereka harus makan dulu. Jadi 3 kali makan. Oke. Dan aku bisa setiap kali ketemu mereka hanya nanyain udah makan atau belum. Jadi tuh kayak udah jadi habit ya? Iya jadi habit. Dan mereka tuh udah tiap kali ngeliatin muka Kak udah makan kok. Jadi saking dia bakal ditanyain terus. Karena kerja dalam kondisi lapar itu meningkatkan emosi. Betul, setuju banget. Jadi sebisa mungkin, ini kesalahan yang sering dilakukan sama event organizer biasanya. Mereka tuh suka lupa ngasih makan karyawannya. Iya kalau udah event tuh kan biasanya udah sibuk dengan sendirinya gak sih? Dengan job sendiri kayak gue gak sempet makan nih, gue gak gini-gini. Oke. Itu kesalahan dan kayak dan itu masih banyak terjadi di luar? Banyak banget. Karena berapa kali kan banyak banget ya tim-timku juga banyak yang. Ada berapa orang sih Fir total tim kamu semuanya? Kalau boleh tahu? Tergantung. Kalau event itu bisa sampai 50 orang. Karena ada freelance kan yang mereka ya? 50 orang. 50 orang. Tapi kalau yang tim yang emang kita biasa pakai emang selalu tiap kali wedding itu 20. Wow. Oke. Wow, banyak juga ya. Banyak, alhamdulillah. Nah, ngomongin tentang kesalahan. Oke, kesalahan apa nih kamu sebagai founder atau entrepreneurship yang masih muda? Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan? Kesalahan apa yang paling sering aku lakukan adalah mengedepankan ego. Kayak kita gak bisa memungkiri hal itu ya. Oke. Kenapa tuh Fir? Kalau boleh tahu. Biasanya apa sih kayak, enggak gue paling bener, gue bener kok kayak gini-gini gitu. Padahal kamu gak. Karena merasa lebih pintar. Jadi dari merasa lebih pintar itu akhirnya membuat kita tidak mau belajar. Harusnya kita harusnya belajar dari kesalahan yang kita buat. Padahal mereka negur itu untuk kebaikan kita, untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Oke. Hanya kadang at the same moment itu mereka ngerasa, kita ngerasa lebih tepatnya ya. Lo ngapain sih ngeguruin gue? Ya kan? Lo kira gue gak ngerti? Gue paham kok. Itu Taurus? Enggak. Itu ego perempuan lebih tepatnya. Apalagi kebanyakan yang leadernya itu adalah seorang perempuan. Oke. Yang biasa ditemuin tuh selalu kayak gitu. Jadi kayak kita lagi kayak misalnya nih teman-teman yang punya bisnis juga, kita lagi duduk ngobrol-ngobrol gitu. Ya yang bisa diambil dari yang mereka ceritakan, ya mereka selalu mengedepankan ego mereka. Dan aku pun tidak memungkiri hal itu. Oke. Ya balik lagi, tetap harus belajar. Iya. Jadi kadang kesalahan yang dibuat dari mengedepankan ego tuh kalau lagi diem, itu mikir akhirnya, oh iya tadi gue salah ya, gue harusnya gak boleh kayak gini ya. Jadi ntar datang lagi, sorry ya. Oh tapi kamu nggak malu tuh untuk minta maaf kalau kamu salah? Nggak dong.
Serius? Biasanya Serius. kalau emang egonya kuat kan biasanya, tunggu dia minta maaf dulu baru deh gue ngomong gitu. Enggak sih alhamdulillah. Enggak ya? Karena aku tahu kalau aku lagi kesel nggak diminta maafin tuh nggak enak. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk minta maaf walaupun itu bukan kesalahan kita. Iya, setuju. Ya kan, merendahkan diri itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita rendah. Memaafkan itu kan tidak seberat memindahkan samudra. Ya salam. Slebeo. Oke Fir, pertanyaan terakhir. Oke. Oke, seru ya kalau kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Tapi kan ibu ini jadwalnya sibuk banget loh. Berapa kali Masya saya ganti jadwal kata tim Allah. saya, wah banyak banget Baru ini. 1 kali. Oh gitu ya. Oke, Fir, apa rencana Mhm. atau impian kamu jangka panjang yang masih ingin dicapai seorang Firda Bahmit dalam dunia bisnis? Boleh ngomong di kamera sebelah sini. Sekarang itu lebih mau fokus ke event sama wedding planner Mhm. dan travel pastinya. Jadi lagi semaksimal mungkin berusaha ngerjain ya walaupun masih timnya belum banyak. Mhm. Jadi sekarang itu berharapnya yang penting konsisten dulu. Iya. Konsisten dulu, dijalanin sebaik mungkin. Kalau ada kesalahan ya diperbaikin. Ya kalau sekarang tuh lebih gak banyak muluknya. Kalau dulu tuh lebih banyak berharapnya. Jadi kalau Oke. sekarang yang pasti aja, yang harus dikerjain itu dikerjain, yang gak perlu dikerjain ya kita hold dulu. Oke, tapi kamu sendiri punya di luar 3 bisnis ini, Mhm. apa yang sebenarnya seorang Firda Bahmit Gimana? apa yang pengen dilakukan oleh seorang Firda Bahmit Paling pengen. ya paling pengen banget di luar 3 bisnis ini? Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain tapi punya duit. Iya, bisa gak ya? Bisa dong? Nikah sama suami cari yang tajir gitu. Ya belum tentu bahagia juga tapi sih Ya ya. makanya. Belum tentu bahagia juga, tapi ada gak sih di luar 3 bisnis ini kamu pengen lakuin apa lagi? Usaha apa lagi gitu yang Sejauh ini pengen belum. banget nih, pengen misalkan jual sosro gitu, bubur ayam gitu? Pengen nyoba usaha kecil-kecil sih kayak ke bidang F&B. Oh iya belum ya? Belum. Mhm. Karena aslinya mama itu kan bakery ya. Oh iya, Mhm. oke. Jadi lebih kayak mau nyoba hal itu tapi kita hold dulu. Oke. Karena yang sekarang aja lagi butuh dinaikin dulu value Mhm. pekerjaannya. Iya. Biar masyarakat lebih kenal lagi. Mhm. Itu aja sih kalau sekarang gak yang gimana-gimana. Oke. Lebih ke tekun aja dulu sekarang sama apa yang dikerjain. Oke, tekun, teliti, yakin, Betul. percaya diri, banyak quotes hari ini Firda Bahmit ya. Masya Allah. Oke, terima kasih ya kamu udah Makasih datang ke banyak. kampus BIM University. Gimana kampusnya, keren gak? Masya Allah keren banget. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak mahasiswanya. Amin. Makin menjadi universitas yang lebih baik lagi. Iya, amin. Oh ini pesan ya. Pesan. Karena ini banyak terjadi di mahasiswa. Oke, apa Jadi tuh? kayak kebanyakan mahasiswa tuh habis kuliah bingung mau ngapain. Iya, banyak Nah, banget. banyak banget. Jadi prefernya itu kalau bisa universitasnya itu coba nih apa yang udah mereka ambil di bidang mereka, Iya. dibantu kembangin. Jadi pada saat mereka keluar, Iya. selesai dari kuliahnya mereka gak bingung. Setuju banget. Kenapa kampus BIM University itu beda sama kampus yang lainnya, karena kita major dengan industri. Jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswa kami yang nantinya langsung terjun. Soalnya dari Mhm. semester 2 mereka udah bikin project. Nah itu tuh yang Gitu. bagus. Itu BIM bedanya sama kampus lain. Semester 2 loh udah bikin project semuanya, dan yang berhasil langsung didanai oleh Hasnur Group. Masya Allah. Kemarin dapat berapa ya, 50 juta ya kalau gak salah ya, 50 juta ya yang menang dari mahasiswa. Wow. Dimodalin dia bikin fashion baju. Wah tapi emang Gitu. fashion lagi naik sih. Karena dia ngambil dari limbah bahan yang Mhm. dijahit itu yang gak kepake, Mhm. didesain sama dia, dibikin celana, dibikin baju. Jadi Ah. limbah kain itu akhirnya Oke dijual oke. lagi. Nah itu loh teman-teman inovasinya. Oke, thank you banget. Nanti kapan-kapan kamu bisa jadi guru tamu di sini, dosen tamu di sini, boleh ya? Boleh. Nanti juga mungkin mahasiswa kita bisa magang di tempat kamu juga. Boleh dengan senang hati. Ya.
Oke, makasih Firda yang udah mampir di Terima kasih juga udah diundang. episode kali ini ya. Makasih banyak. Aku banyak masukan juga, banyak dapat insight ya dari umur 27 tahun. Masya Allah, oke, masih cukup muda dan masih energinya ada terus. Dan kamu, aku ngerasain energinya positif terus ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oh ini belum tahu sih, belum keluar nih. belum keluar tanduknya. Nah, oke, muchas gracias, ilaiko ma'asalama. Muchas gracias, bye bye.